Ya, selamat malam, saudara-saudara sedama dimanapun Anda berada. Saya minta maaf karena terlambat hampir 1 jam ya. Ya, karena memang si Barnes itu mau tidur tadi. Ya, tapi tetap online ya, tetap online. Ya, jadi yang belum tidur ya mari bergabung. Yang sudah tidur ya selamat tidur. Ya, oke. Jadi sebelumnya terimalah salam dhamma, namo buddhaya. Ya, ada Ibu Justina, ada Kimin Karman, ada Amelim Kwechen Chanwi, ya, ada Bapak Piandiang, Ibu Suyatitan, ada Sunchen Junior Rose, Elis Yaputra, Andi Krisnadi Halim, ya, ada Denian Totuk, ada Sanjaya Oe, Upacarika Mewah, ada Ibu Teresia Kelana, Bapak Endro Salim, John Lim, Chandratan, Erawani, Chu Hong, ya, Eli Ong, Yam Li Leong, ada Ibu Boniem, Ani Ong, Alik, Ibu Christine Jo, Lisako, Kendrick, ya, Ibu Mulia Wijaya, Ibu Pariji, Ibu Budiani Kustiono Hendro, Meliani Lee, ya, ada Michael Astroli, Ibu Limin, ada juga Atat Lim, RD Susanto, ya, Bapak Teddy Junaidi, Tutni, Ahoiko, ada Lai Mimi, ada Amelim, ya, semuanya sudah menunggu ya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih atas kesabarannya yang luar biasa. Tapi sebelumnya ya seperti biasa kita akan mengawali pembahasan ini dengan membaca Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sawakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Andhamayang Buddhasa Bhagavato Pubbha Bhakanamakarang Karomase Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selanjutnya kita sapa dulu ya teman-teman kita yang sudah standby juga ya. Ada Bapak Ciaping, Melinda Chang, Rudi Ong, ya, ada Bapak Rudigo, Ibu Erni Muditasari, Cinlung Fang Runo, ya, ada Lili Salim, ada Romo Acai, ada Ciu Hong, ada Limli, Herman Wiranata, ya. Ya, ya, YouTube agak ada trouble ya. Jadi mungkin besok malam ya. Tadi ada trouble jadi hanya di Facebook. Ya, ada Fang Runo ya, Ahoiko, ya, ada Fang Li, ada Ibu Marsya Chen, ada Valeni Kusuma, ada Herman Koski, Romo Eko Supeno, Elipo, ya, ada Stephen Limbara, Hermanto Wijoyo, Cinlung, ya. Ya, semuanya ya, terima kasih Anda sudah menunggu dengan penuh kesabaran ya. Bagi yang di YouTube mungkin saya minta maaf karena memang ada trouble tadi. Ya, jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis dewa di dalam agama Buddha. Ya, mungkin kita akan tahu bahwa ada jenis dewa yang bagaimana gitu ya. Nah, tentu orang juga banyak yang mau tahu ya apakah ada jenis-jenis dewa ya kan. Nah, jadi tentu inilah yang harus kita
perbincangkan, kita bahas pada malam hari ini, ya. Ada dewa yang betul-betul seperti yang menolong Anathapindika, ya. Ada dewa yang masih hidup di alam manusia. Nah, ini kan dewa-dewa yang perlu kita cermati. Nah, di dalam kitab komentar, ya, itu ada 3 jenis dewa, ya. Ada 3 jenis dewa. Yang pertama itu adalah Samuti Dewa. Samuti Dewa, ya. Samuti Dewa ini adalah dewa karena kesepakatan atau perjanjian, ya, atau dewa yang masih hidup gitu, ya. Nah, jadi dewa yang hanya disepakati oleh orang-orang kita. Nah, makanya wah, kita karena ada dewa penolong, ya, ada dewa penolong, maka kita selamat, kita tidak kelaparan dan lain sebagainya. Nah, di situ berarti dewa yang dimaksud di sini, yang dikatakan sebagai Samuti Dewa ini adalah, ya, itu hanya manifestasi, hanya dewa konvensional, ya. Jadi dewa karena kesepakatan. Nah, misalnya ada orang yang baik hati, ya, seperti seorang Anathapindika contohnya, ya. Jadi kalau Anathapindika itu pasti dibilang sebagai dewa yang hidup, dewa yang suka menolong, dewa penolong. Nah, ini, ya, itu adalah Samuti Dewa. Nah, jadi saudara, yang kedua itu adalah Upapati Dewa. Nah, ini dewa yang memang dia lahir sebagai dewa di alam dewa. Ya, contoh dewa yang termasuk Upapati Dewa ini adalah, ya, atau Upapatika Dewa. Nah, ini adalah seperti dewa yang menolong Anathapindika, saudara. Ya, jadi si Anathapindika ini karena dia sudah miskin pada saat itu, lalu ada dewa, walaupun memang dari awal dia sebenarnya menyuruh supaya jangan berbuat baik. Nah, tapi ketemu Dewa Saka, ya, dia akhirnya berbuat baik sama Anathapindika. Maka dia mengembalikan, ya, orang-orang yang hutang, pedagang-pedagang yang hutang sama Anathapindika. Lalu disitulah akhirnya Anathapindika menjadi kaya lagi. Ya, itu adalah Upapatika Dewa atau Upapati Dewa. Nah, ini dewa yang benar, dewa yang benar-benar ada di alam surga, alam kebahagiaan. Itu, ya. Jadi dewa yang benar-benar di sana. Tapi kalau yang Samuti Dewa itu adalah dewa yang ada di alam manusia karena kesepakatan. Nah, karena memang kebaikan hatinya, kemurahan hatinya, itu orang selalu bilang, wah, dewa penolong, ya, dewa sedang datang. Ya, karena dianggap sebagai dewa, ya, karena suka menolong. Yang ketiga, saudara, yang dikatakan sebagai Wisudi Dewa. Ya, Wisudi Dewa ini artinya adalah dewa karena kesucian. Ya, yang dimaksud di sini adalah para arahat, ya, para sama sambuddha, itu adalah Wisudi Dewa. Jadi betul-betul yang sudah suci, yang sudah tercerahkan, yang sudah bebas. Ya, jadi di situ itu yang dikatakan Wisudi Dewa. Ya, Wisudi Dewa itu sudah benar-benar sudah suci, sudah tidak terkontaminasi lagi dengan kekotoran batin. Nah, itulah 3 jenis dewa, saudara. Ya, jadi dalam agama Buddha ada 3 jenis dewa. Nah, kalau yang Upapatika Dewa tadi, ya, tentu menurut alamnya masing-masing. Ya, misalnya alam Catumarajika, itu berarti dewa Catumarajika. Nah, dewa Tawatingsa, dewa Yama, ya, dewa Tusita, dewa Nimanarati, dewa Parinimitawasawati. Ada dewa Brahma lagi, naik terus, ya. Ada 20 tingkatan. Nah, jadi alam dewa di alam Brahma. Nah, itu adalah dewa-dewa yang dikatakan di dalam agama Buddha. Ya. Nah, jadi kalau sebenarnya ada 4 keinginan yang wajar bagi manusia. Ya. Jadi keinginan yang wajar, ya. Yang pertama itu yang
di dalam Pata Kama Sutta ya, Anguttara Nikaya, di situ dikatakan bahwa ada ya, ada 4 ya keinginan yang wajar, yaitu menjadi kaya dengan jalan dhamma. Ya, jadi menjadi kaya tapi di dalam jalan dhamma. Nah, jadi bukan korupsi, bukan mengambil uang dari uang rakyat misalnya ya. Nah ini jadi dengan jalan yang benar. Satu ya, menjadi kaya raya. Seperti siapa misalnya? Seperti Jack Ma, ya, seperti Bill Gates. Jadi itu. Jadi orang-orang kaya. Ya, jadi menjadi kaya itu boleh dalam agama Buddha. Ya, menjadi kaya itu justru ya kita diperbolehkan. Ya, jadi kalau orang mengatakan bahwa umat Buddha nggak boleh kaya, ya, pakaiannya pakai biasa, ya, nggak boleh kaya-kaya, ya, nanti bagaimana? Wihara-wihara tidak bisa terbangun nanti, ya. Maka orang-orang kaya yang ada di jalan Dhamma itu justru membantu, ya, mempertahankan, melestarikan Buddha Sasana, saudara. Nah, jadi betul-betul Buddha Sasana ini bisa bertahan kalau ada orang-orang kaya, ya, termasuk ya orang miskin juga ada. Tapi kalau orang kaya kan betul-betul ya menjadi faktor pendukung yang kuat, ya. Ya, di samping itu juga orang-orang yang tidak kaya pun juga menjadi faktor pendukung juga. Jadi antara kaya dan miskin ini harus ada, ya. Nah, kalau kaya semua ya nanti malah ya kalau miskin semua juga ya itu nggak mungkin ya, tetap ada. Ya, jadi miskin, kaya, sedang itu semua ada. Nah, makanya itulah keindahan di dalam agama Buddha. Maka menjadi kaya ya di jalan Dhamma, yaitu di jalan yang benar itu disahkan. Ya, jadi jangan takut-takut ya. Nanti kalau kaya takut nanti ya. Jadi diperbolehkan. Karena memang itu sangat membantu ya. Nanti candi, wihara, stupa ya, bahkan ya menyokong para biku sangha ini ya, kalau tidak ada uang, tidak ada materi kan bagaimana bisa ya? Ya tentu harus ada yang dipergunakan, ada faktor yang harus digunakan ke sana. Nah, yang kedua itu sehat. Ya, sehat. Nah, sehat dan panjang usia ya. Jadi sehat juga panjang umur begitu ya. Itu keinginan yang wajar bagi manusia. Ya, sehat itu adalah keinginan yang wajar. Makanya kalau kita hari ini di dalam masa pandemi ini kita berharap kita sehat, ya, berarti otomatis kita juga panjang umur. Ya. Nah, ya, jadi malam hari ini juga kami mengucapkan ya selamat ulang tahun kepada Luang Por At ya, karena beliau hari ini tepat berusia 76 tahun. Ya, semoga Luang Por ya tetap sehat, tetap ya semangat, panjang umur ya, dan selalu membimbing kita semua di dalam Dhamma. Ya, itu ya. Jadi saudara, jadi sehat, panjang umur. Ya, kalau Sang Buddha mengatakan aroga paramanglaba, kesehatan itu adalah keuntungan terbesar bagi manusia. Ya. Nah, jadi panjang umur, ayu wadako. Ya, kalau semakin sehat, semakin berbuat baik, maka umurnya akan semakin panjang. Ya. Jadi umur bisa panjang, saudara. Kalau kita selalu berbuat baik, kalau kita selalu menanam kebajikan, ya, kalau kita selalu berharap hal-hal yang baik, itu juga akan memperpanjang usia kita. Ya, jadi usia kita sudah 80 aja sudah dapat bonus kita ya. Ya, oke. Ya. Yang ketiga itu adalah termansur ya, mansur, jadi kemakmuran. Jadi kemakmuran. Lalu yang keempat ya, setelah hidup ini berakhir
terlahir di alam bahagia. Itu keinginan yang wajar, saudara. Ya, hidup bahagia. Jadi di alam bahagia itu bisa di alam-alam surga, bisa di alam manusia. Ya, mau bahagia, ya itu. Jadi kita harus banyak menanam kebajikan. Jadi investasi kebahagiaan kita itu semakin banyak. Jadi itu ya. Jadi itu keinginan wajar bagi manusia. Nah, jadi saudara, kalau di dalam kitab ya, di dalam kitab kelebihan alam surgawi dibanding alam manusia, ya, itu ada beberapa ya. Yang pertama itu usia kehidupan surgawi lebih panjang. Jadi kalau hidup di alam-alam surga, di alam-alam kebahagiaan, di alam sugati, itu lebih panjang, saudara. Nah, makanya kalau kita berbandingkan antara alam manusia dengan alam-alam dewa, itu beda ya. Misalnya di dalam Catumaracika. Ya, di sana satu hari, di sini 50 tahun ya. Satu hari satu malam di alam Catumaracika. Di alam manusia itu sudah 50-an tahun, saudara. Oh, berarti di sana baru bangun tidur sudah 50 tahun. Ya. Itu waktu mimpi itu udah 40 tahun itu. Baru mimpi itu udah 40 tahun. Itu, ya. Jadi itu perbedaan. Jadi jangka waktunya. Jadi usia kehidupan di surgawi itu lebih panjang gitu loh. Nah, makanya banyak orang-orang di dunia ini maunya tinggal di surgawi gitu loh. Ya. Nah, sedangkan surgawi itu masih bisa lahir kembali, masih bisa berproses lagi, mau berulang-ulang itu di sana. Ya. Ya. Jadi di situ, saudara. Nah, jadi bisa mati, bisa lahir lagi, ya, mau jadi manusia atau mau jadi apa itu bisa lagi. Ya, jadi dewa yang di sana, alam-alam surgawi ini bisa terlahir lagi. Jadi bukan selama-lamanya di sana. Ya. Nah, yang kedua, makhluk-makhluk di alam surga, di alam-alam sugati, ya, di alam-alam bahagia itu mudah mendapat apa yang diinginkan. Ya, mikir saja pisang misalnya, keluar pisang. Ya, iPad, keluar iPad. Entah ada iPad gak di sana ya. Ya, kalau semua dipikir langsung keluar, wah, ya, Steve Jobs-nya itu malah rugi besar itu, ya, iPad, iPhone keluar semua di sana. Ya, jadi karena apa? Karena kebajikan yang mereka miliki itu memudahkan mereka, gitu loh. Itu simpanan, saudara. Jadi karena simpanan kebajikan yang sudah dia lakukan sebelum dia lahir di sana, itulah yang memudahkan mereka itu, ya, apa namanya, dia berpikir apa, mau apa, keluar gitu loh. Nah ini ya, jadi itu perbedaannya. Nah kalau di alam manusia, ya boro-boro kita mikir keluar. Ya, kita mikir saja setahun 2 tahun pun nggak keluar-keluar. Ya. Ya, jadi di situ. Jadi kalau kita pikir ya bahwa memang di alam-alam sana itu ya memang semua serba instan. Ya, semua serba instan. Jadi tidak ada proses seperti yang kita lakukan di alam manusia. Ya, kita mau beli minum saja, ya, air putih saja, ya, 1 botol aja kita harus pakai media, pakai uang. Ya harus pakai ya pakai semua media itu bisa kita gunakan sekarang kan. Nah, ya, di sana lebih canggih ya. Jadi di sana memang lebih canggih. Ya. Jadi semua sudah otomatis itu digital itu ya. Itu sudah digital semua, sudah nggak ada pakai manual. Jadi tinggal pencet pikiran saja. Ya. Jadi kalau pikiran itu sudah dipencet, keluar dia. Itu digital ya. Jadi lebih canggih. Nah, nah, kalau alam manusia ini kan pakai manual ini. Jadi harus berproses ya. Nah, kalau di sana itu tinggal kita mikir keluar. Ya, kita mikir keluar.
Nah, ini pernah ada ya, ada yang dulu dosen saya waktu di Thailand ya, dia punya nenek, lalu ada 1 hari, 2 hari ya, nenek ini sudah dikatakan meninggal, ya. Tetapi ya 2 hari itu dia bangun lagi, dia bangun lagi, ya. Ya kalau bahasa kita yang mati suri begitu ya. Nah jadi bangun lagi. Nah, karena memang pada saat dia dikatakan meninggal, ya itu masih hangat badannya, makanya tidak segera di dikremasi, ditunggu, ternyata memang dia hidup lagi, saudara. Nah setelah dia hidup lagi, dia cerita ya, dia cerita bahwa di sana itu banyak makanan, ya, dia ketemu banyak makanan. Nah tapi satu yang dia itu heran, kenapa? Bahwa begitu banyak makanan, dia itu nggak ada minuman gitu loh, ya, dia nggak dapat minuman di situ. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Ternyata apa saudara? Dia baru ingat ketika dia selalu berdana kepada sangga, dia hanya ya terutama makanan itu saja, ya. Jadi nggak pernah dia berdana minuman. Nah ini ya, ini juga harus dihati-hati. Jadi kalau memang kita mau berdana juga harus balance ya, ada makanan, ada minuman, begitu. Jadi nanti kalau di sana itu tadi ya, contoh ini sebuah ya pengalaman nenek ini ya, begitu sampai sana nggak dapat minuman gitu loh. Tapi makanan banyak berlimpah ya. Jadi berlimpah. Nah, tapi minumannya nggak ada. Ya. Soalnya nggak bisa bawa sendiri, saudara. Nah, nggak bisa bawa sendiri. Nah, jadi kita harus betul-betul harus seimbang, ya. Jadi kalau kita berdana kepada bante, kepada ya sangga, jadi kita harus ada minumannya, ya, harus makanan. Jadi kebanyakan ini makanan, ya, minuman nggak ada, ya. Karena selalu berpikir bahwa alah minuman di wihara pasti ada, begitu ya. Nah, selalu kita berpikir seperti itu, ya. Tapi kalau kita mungkin ya harus ada air misalnya, entah 1 botol, entah 2 botol, ya. Nah ini juga boleh, itu, ya, itu ya. Jadi kehidupan makhluk surgawi itu lebih panjang dan memudahkan mereka itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu perbedaan ya di alam surgawi dengan di alam manusia. Nah, jadi di alam manusia itu ya memang serba proses. Ya, serba proses. Karena memang kalau kita tidak berproses, ya, kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Mau beli iPad saja itu harus proses. Ya. Nah, beli iPad ya, misalnya kita gunakanlah sistem 4 kesunyataan mulia. Ya, kenapa 4 kesunyataan mulia ini ada? Ya ini secara logia, secara duniawi saja kita bisa gunakan. Ya, duka itu pertama kali. Begitu kita lihat teman kita punya iPad, iPhone, duka kita. Kenapa? Kita ingin memiliki, kita ingin mendapatkan, kita ingin membeli, tapi nggak ada uang. Ya, pasti kita menderita. Nah ini ya, jadi duka Arya Saca. Jadi kita sudah diarahkan bahwa ketika ada keinginan, ya tentu itulah yang menimbulkan duka. Kenapa di dalam Cattari Arya Sacani ini duka duluan gitu loh, ya. Jadi penderitaan itu duluan, saudara. Nah yang kedua Samudaya Arya Saca. Kenapa? Jadi pasti kita bertanya, kenapa saya menderita? Nah, kan ada sebab. Ya, Samudaya Arya Saca ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena saya ingin membeli iPhone. Saya ingin mendapatkan iPad. Ya. Nah, kalau sampai ini ngelantur misalnya mendapatkan dengan cara yang instan, ya.
itu adalah jalan yang salah. Nah, jalan yang salah, kalau salah pasti ketangkep, ya, dipenjara lagi, ya. Kalau ketemu orang banyak, ditangkap banyak orang, pasti dimasak, digebukin lagi, ya. Kalau tidak melalui proses ini. Nah, jadi kita bisa memadamkan penderitaan itu, ya. Jadi dengan cara apa? Jadi dengan jalannya, yaitu ya Niroda Arya Saca. Ini kan kita harus mendapatkan. Untuk mendapatkan itu kita harus ada jalan, ya. Nah, jadi pati pada Arya Saca. Jadi jalan, ya, jalan untuk melenyapkan duka. Nah, duka Niroda Gamini pati pada Arya Saca. Jadi kita harus berbuat, kita harus bekerja, kita harus ngumpulin duit, kita harus ngumpulin uang, lalu kita bisa mendapatkan iPad, iPhone, ya. Nah, itulah baru benar. Nah, kalau tidak melalui itu tidak benar. Kalau tidak benar ya ketangkep. Kalau sudah ketangkep ya dipenjara. Ya, makanya banyak orang maunya instan. Maunya seperti di alam dewa. Tidak mau kerja, tidak mau mengumpulin duit, maunya langsung dapat. Nah, ini ya. Jadinya apa? Ketangkep. Kalau di alam dewa mikir saja langsung keluar, ya. Mikir keluar gitu loh. Jadi asal mikir keluar, apa yang diinginkan keluar itu. Ya. Mau Samsung, cepat. Mau iPad cepat, itu. Jadi berpikir saja. Nah, itu ya. Yang ketiga, saudara, ya, di alam surgawi. Jadi makhluk-makhluk surgawi itu tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah. Ya. Jadi tidak ada. Jadi kalau dia itu misalnya 50 tahun di alam manusia, dia jalan-jalan di taman itu aja. Ya, tidak tidur, tidak lelah dia. Nah, itu ada satu cerita bahwa satu keluarga di taman, ya. Begitu tiba-tiba istrinya tidak ada, hilang begitu, jatuh ke alam manusia. Ya. Begitu dia lahir di alam manusia, dia berumah tangga, ya, punya anak 2 sampai umur 50 tahun. Begitu 50 tahun dia meninggal, ya, ternyata suami sama anaknya yang di alam Catumarajika itu sedang mencari dia, masih nyariin dia itu. Ya, di alam manusia itu 50 tahun, saudara. Nah, itu ya. Di sana itu masih belum 1 hari 1 malam. Ya. Nah, itu. Jadi begitu dia kembali lagi, ketemu keluarganya yang dulu ditinggal. Ya. Di alam manusia itu sampai punya anak 2 lagi, ya. Jadi ketemu lagi di alam Catumarajika. Nah, ini ya. Jadi mereka tidak lelah, tidak capek. Sama kalau anak-anak kita itu lagi main game, seneng, ya, mana ada lelah itu, ya, mana ada capek, nggak ada, dia seneng aja itu, ya, mau 1 hari 1 malam suguhi game, ya, disuguhi iPad itu udah main terus itu, ya itu. Jadi ada perbedaan ya di alam manusia dengan di alam surga. Ya, di alam surga. Nah, jadi saudara, di dalam Dhammapada di situ dikatakan bahwa hidup adalah mudah bagi orang yang tidak tahu malu, ya, yang suka menonjolkan diri seperti burung gagak, suka memfitnah, tidak tahu sopan santun, ya, dan selalu menjalankan hidup yang kotor. Nah, hidup adalah sukar bagi orang yang tahu malu, yang mencari kesucian, yang tanpa pamrih dan rendah hati, dan menjalankan hidup bersih, ya, lalu penuh perhatian, penuh kesadaran itu, ya. Jadi hidup itu memang perlu sebuah proses. Ada hal yang membedakan orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Nah, ya, ini artinya bahwa orang yang tidak tahu menganggap bahwa hidup ini wah gampang, ya. Apalagi kalau misalnya umat Buddha mengatakan, yalah hidup cuma sekali. Nah, umat Buddha ya, ini bagi umat Buddha. Kan ada juga ya umat Buddha kita
juga masih punya persepsi bahwa hidup itu hanya sekali. Mereka tidak berpikir bahwa kehidupan selanjutnya itu masih berulang-ulang kali. Ya. Nah, jadi mereka begitu dia meninggal, mereka akan lahir lagi. Ya, kalau masih berpotensi, ya, kekotoran batin itu masih dominan, ya, masih mendominasi batin, ya tetap lahir lagi, ya lahir lagi. Nah itu, jadi berulang-ulang saudara. Nah ya, jadi itu. Nah, jadi saudara, bahwa di dalam kitab Wimanawatu, ya, ini sebuah gambaran kisah surgawi yang didapat dari kebajikan. Ya, ini sederhana. Ya, kisah ini ya ya berhubungan dengan Wisaka dengan Anathapindika. Jadi memang orang-orang ini yang memiliki keistimewaan, ya. Jadi perumah tangga yang punya keunggulan. Nah, jadi ini gambaran, ya, ketika mereka masih hidup, ketika mereka itu betul-betul setelah meninggal itu apa yang mereka rasakan. Nah, ya, ketika Sang Buddha itu berdiam di Jetawana, ya, di Sawati, ya, jadi Wisaka, jadi ini adalah ikonnya umat Buddha bagi perempuan, ya, yang suka berdana, suka dengan pemberian, ya, telah dibujuk oleh teman-teman dan pelayannya, ya, untuk berjalan-jalan di taman, ya. Jadi pada suatu hari, jadi setelah mandi, ya, dia diminyai dengan baik, dia menyantap makanan yang enak, menghias diri, ya, lalu ya dengan seperangkat hiasan di tubuhnya. Nah itu, lalu dengan dikelilingi 500 pendamping, ya, dia berangkat dari rumah dengan upacara besar, dengan sejumlah pengikut yang banyak pada saat itu, ya. Nah, sementara menuju taman, Wisaka berpikir, apa yang ada bagiku di sana, ya, di dalam hiburan kosong, seolah-olah saya ini menuju taman, tapi seolah-olah saya ini gadis muda. Maka sebaiknya saya pergi ke wihara, memberi penghormatan kepada Sang Buddha, ya, dan mendengarkan dhamma. Nah itu yang dipikir oleh seorang Wisaka, ya, seorang Wisaka. Nah, jadi dengan kusuk dia memberi penghormatan kepada Sang Buddha pada saat itu dan duduk di satu sisi, lalu dia mendengarkan dhamma, saudara. Ya, dia mendengarkan dhamma dan melakukan upacara mengelilingi Buddha, ya, dan kemudian meninggalkan wihara. Jadi sebelum jauh meninggalkan wihara pada saat itu, Wisaka berkata kepada pelayannya, ya, kemarilah, perhiasan itu akan saya pakai lagi. Ternyata pelayan itu telah membungkus perhiasan itu dan menaruhnya di wihara. Jadi karena dia berjalan, ya, ke sana kemari, dia lupa mengambilnya, saudara. Dia lupa, ya. Nah, dia mengaku bahwa saya lupa, perhiasan itu pasti ada di sana. Nah, saya akan mengambilnya. Ya, jadi pelayannya tadi takut karena ditanya oleh Wisaka. Nah, ditaruh di wihara, ternyata dia lupa naruhnya, saudara. Ya. Nah, jadi segera dia kembali ke wihara. Namun Wisaka berkata, ya, Wisaka berkata, jika telah ditaruh di wihara dan dilupakan, ya, maka saya akan mempersembahkannya untuk manfaat wihara. Nah ini, ya, jadi kalau ada barang-barang yang sudah ketinggalan di wihara, tirulah Wisaka. Kalau misalnya mobilnya ketinggalan, langsung serahkan ke Bante. Ini Wisaka loh, ya. Wisaka dalam story-nya, dalam kisahnya itu, ya, perhiasan itu ketika dia akan bertemu dengan Sang Buddha, dia membuka perhiasan itu. Dia buka itu, saudara. Ya. Nah, jadi begitu dia kasih ke pelayannya, dia taruh di wihara, ternyata ketika dia pergi meninggalkan wihara lupa. Jadi begitu dia lupa, ya, ya, pasti takut, ya, perhiasannya kan wah mahal, ya, apalagi harganya itu berapa klor itu, ya, pada saat itu.
ternyata Wisaka berpikir lain. Ya, kalau memang itu sudah terlupakan di sana dan memang sudah ketinggalan di wihara, ya akhirnya dipersembahkan ke wihara untuk manfaat wihara. Itu ya. Nah, ya, untuk manfaat wihara. Ya, mungkin saya ada yang semalam bertanya mengirim gambar ke Bante Sunanda itu masih ada nggak ya? Malam ini ada ikut ya? Nah, itu mengirim gambar saja atau mengirim transfer uang ke sana gitu. Ini semalam saya berpikir, ya, ini kok tulisannya tidak ada transfer uang begitu ya, hanya mengirim lewat WA saja ke Bante, ya, betul nggak ya? Nah, jadi kalau hanya kirim gambar saja misalnya, ya itu juga ya tidak ada manfaatnya, ya. Nah, nanti kalau Bante semua dapat WA gambar makanan saja, ya, wah, Bantenya kelaparan ini. Ya, wah, bisa gawat loh ya. Ya, makanya semalam saya pikir bahwa ditransfer uang jadi dengan kirim WA begitu. Tapi kalau kirim WA tapi hanya gambar-gambar makanan, ya, gambar hanya di WA, ya itu nggak ada hasilnya, nggak ada apa-apanya itu. Walaupun niat kita baik, tapi itu kan ya itu bukan beneran begitu ya. Itu samutik. Jadi nggak ada hasil. Ya. Siapa yang bertanya semalam ya? Ada yang semalam tanya ya? Ya, ya. Jadi ya itu tidak tepat ya, tidak tepat. Ya, kalau memang ya kita memang berdana yang secara serius. Ya, jadi bukan gambar saja. Misalnya sushi ya, sushi. Kita gambarnya saja kita WA ke Bante gitu ya. Bantenya kelaparan. Jadi bantenya nanti malah wah bisa kering itu. Hanya lihat gambar saja. Ya. Nah, ini ya yang semalam ini. Ini saya revisi jawaban saya ya supaya nanti jangan salah. Kok Romo jawabnya begitu. Ya. Nah, ya, semalam itu saya pikir sudah transfer, lalu ini loh Bante, ya, karena saya kenal juga Bante Sunanda yang di Sri Lanka. Nah, jadi ini loh Bante, dana saya buah-buahan, makanan ini gitu. Nah, kalau udah ditransfer itu oke, ya. Tapi kalau itu hanya kirim WA saja, hanya gambar-gambar saja ke Bante, ya itu useless, ya. Nah, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Malah bikin Bante kelaparan itu. Malah repot itu ya. Nah, itu ya. Jadi akhirnya tadi kembali ke Wisaka. Akhirnya perhiasan yang lupa tadi ya. Jadi Wisaka akhirnya mempersembahkan ke wihara. Nah, supaya ada manfaat ya, ada manfaat untuk operasional wihara. Nah, jadi Wisaka kembali ke wihara menghampiri Sang Buddha pada saat itu, ya, lalu menyapa beliau, memberikan hormat dan menyampaikan niat baiknya itu, ya, Bante, ya, yang mulia, bahwa saya akan membangun wihara, ya, semoga yang terberkahi mengizinkan karena belas kasihan kepada saya. Nah, jadi di situ, jadi nah disitulah akhirnya seorang Wisaka itu membangun wihara, ya, yaitu wihara Pubarama. Ya, jadi membangun wihara, akhirnya Sang Buddha pun mengizinkan, ya, ya, Pak Rudigo ya, kirim gambar lewat WA doang itu namanya aja bukan berdana. Ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Ya kalau sekali, emang tujuannya bukan berdana, hanya mungkin ada tambahan stiker ya itu ya, atau ya stiker ya, nah itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau berdana dengan cara seperti itu ya tidak tepat ya, tidak tepat. Nah itu ya,
Jadi itu Wisaka lalu Anatapindika itu adalah termasuk di dalam samuti dewa. Ya, jadi dewa yang ada di alam manusia. Jadi dewa yang memang karena kesepakatan, ya, karena kesepakatan orang banyak. Wah, dia karena kebaikan dia, karena dia memang baik, itulah ya, dia seperti dewa. Ya, dia selalu menolong banyak orang, dia selalu mengulurkan tangan kepada mereka yang yang butuh bantuan. Ya, mereka itulah seperti dewa, gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang tadi saya sampaikan, bahwa di alam dewa ya dengan di alam manusia itu ada perbedaan. Ya, dan perbedaan itu sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Kalau di sana itu umurnya bisa panjang. Ya. Bisa bisa lebih, ya mungkin 2 kali lipat atau 10 kali lipat di alam manusia. Di sini 100 tahun di alam Tawatingsa baru 1 hari 1 malam. Ya, jadi di alam Yama 200 tahun di alam manusia, di sana baru 1 hari 1 malam. Di alam Tusita di sana 1 hari 1 malam, di sini sudah 400 tahun, bayangkan. Semakin naik ke atas, semakin lama umurnya, semakin panjang hidupnya. Nah itu, jadi sangat luar biasa. Ya, oke, jadi kita langsung ke pertanyaan ya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Ya, langsung saya jawab ya. Ada upacarika mewah. Upacarika mewah. Di rumah saya kedatangan Dewi memang turun dari bulan. Ya, terlihat sangat jelas kedatangannya karena bulan purnama di saat hari Uposata Romo. Terlihat duduk bersila dan beranjali, turun dari angkasa masuk ke altar rumah saya, bentuknya normal besarnya. Tapi setelah di altar bentuknya bisa mengecil hanya beberapa sentimeter saja. Pertanyaan saya, apakah tergolong samuti dewi? Tapi turunnya dari bukan dari alam bumi. Ya, penjelasannya Romo. Oke. Ya, ini memang kalau memang Anda itu benar-benar melihat dengan jelas ya. Kalau memang Dewi itu lalu datang ke rumah Anda ya itu memang Dewinya mungkin sudah nggak betah di sana itu. Ya, ya, jadi tidak betah entah itu dari satu Marajika, Tawatingsa, Yama atau dari mana ya, karena mereka itu sudah memiliki alam ya, kecuali kalau yang di pohon, yang di bumi ya, ruka bumi itu dewa-dewa yang ada di pohon. Lalu buma dewa ya, ruka dewa, buma dewa itu yang di tanah, di bumi. Nah, ini dewa-dewa yang tinggalnya di sana itu kebanyakan ya dari Catumaracika. Lalu akasa dewa itu yang ada di akasa. Nah, di akasa. Jadi mereka sudah ada tempat-tempatnya. Nah, jadi ada tempat-tempatnya. Nah, kalau misalnya ada dewa yang mungkin sudah nggak betah di tempatnya, ya bisa keliling-keliling, bisa jalan-jalan itu. Ya, jadi itu ya. Jadi akasa. Ya, jadi kalau memang kalau itu benar, ya, kalau itu apa yang Anda lihat benar, ya itu termasuk ya opapatika dewa. Jadi kalau yang samuti dewa itu adalah manusia, ya itu karena kesepakatan, ya misalnya orang baik itu dianggap sebagai dewa begitu, itu kan kesepakatan kita. Nah, jadi orang ini wah hebat baik, nah, itu yang dianggap dewa begitu, ya dianggap dewa. Nah, jadi saudara, jadi dari angkasa ya. Nah, tapi kalau itu benar ya,
Nah, kalau memang penglihatan Anda ya upacarika mewah benar, yaitu itu termasuk akasa dewa, ya akasa dewa. Nah, kalau itu termasuk di dalam akasa dewa, itu berarti juga masuk ke dalam opapatika dewa. Jadi bukan samuti dewa. Ya, itu kalau apa yang Anda lihat benar ya. Ya, Pak Dr. Rudiko ya. Malam Romo, tadi pagi saya ada baca postingan Facebook yang menyebutkan namo buddhaya yang sering kita ucapkan disebutkan nak itu ibu, mo ayah, bud Buddha, da dhamma, ya Arya. Ya, apakah memang demikian Romo? Makasih. Ya, ya memang banyak ini namo buddhaya ini banyak ya. Banyak cara untuk untuk menghubung-hubungkan begitu, banyak cara. Ya, ya bahkan di Thailand sendiri saya juga menerima ya dari seorang guru besar ya bahwa namo buddhaya ini dari 5 Buddha yang ada di satu kapa ini nanti. Ya. Jadi Konagamana, Kakusanda, ya, Kasapa, lalu Gotama, yang terakhir ini adalah Meteya. Ya, Meteya. Nah, jadi ini namo buddhaya. Ada juga seperti itu. Ada juga yang memang dihubungkan dengan ibu, ayah, ya, Buddha, Dhamma, Sangha begitu. Nah, ini ada Arya pula ya ini ya. Nah, jadi ada Arya. Nah, sesungguhnya ya arti dari namo buddhaya itu ada di dalam Dhammapada Atthakatha, itu pada awalnya dikatakan sebagai namo buddhasa. Namo buddhasa. Ya. Namo buddhasa itu dulu ada satu cerita. Nah, satu cerita, jadi orang tuanya itu memang suka ke wihara, suka berbuat baik. Nah, jadi ini anak kecil ya. Anak kecil. Lalu pada saat itu dia ditinggal untuk mengambil kayu bakar, ya, kayu bakar. Lalu si anak itu ditaruh kayak seperti gerobak begitu. Nah, ditinggal. Nah, pada saat itu datang yaksa, ya seperti raksasa begitu ya. Ya, mau dimakan. Nah, mungkin si anak ini sering mendengar ya, sering mendengar orang tuanya itu sering mengatakan namo buddhasa, namo buddhasa. Terpujilah para Buddha, terpujilah Buddha gitu loh. Ya. Jadi namo Buddha itu kan terpujilah Buddha. Artinya adalah terpujilah Buddha. Maka ini sebagai salam dhamma ya. Salam dhamma. Saya selalu mengatakan itu salam dhamma, bukan salam Buddhis. Ya, kalau salam dhamma itulah bahwa ingatlah Buddha. Ya. Jadi terpujilah Buddha. Jadi kita saling mengingatkan, ingat Buddha gitu loh. Kita selalu ingat Buddha. Nah, pada saat itu begitu raksasa ini sudah mendekat ya, mendekat, lalu si anak kecil tadi otomatis ya instan ya. Jadi dia langsung ngomong namo buddhasa begitu. Jadi raksasa itu langsung pergi dia. Ya, dia langsung pergi dan anak itu selamat. Nah, itu awal dari kata-kata namo buddhasa. Nah, jadi terpujilah Buddha. Ya, Buddha ini kan bukan satu Buddha, jadi banyak Buddha. Nah, kalau kita mengikuti dari Buddha Wangsa berarti ada 28 Buddha. Nah, itu ya. Jadi dihubung-hubungkan itu memang bisa juga. Nah, tapi di dalam sutta ya, di dalam rujukannya tidak ada, ya tidak ada. Jadi rujukan dari mana itu tidak ada. Nah, kalau dikatakan namo buddhasa tadi, namo buddhaya itu memang ada di dalam Dhammapada Atthakatha. Ya, Dhammapada Atthakatha. Nah, jadi itu hanya mengingat Buddha itu sendiri gitu loh. Nah, kalau Buddha itu sendiri kan banyak Buddha, jadi tidak bisa dikatakan atau dipecah-pecah seperti ini. Nah, ini karena itu adalah satu kesatuan, kalimat itu tidak bisa dipecah-pecah. Ya,
Oke ya. Ada Andi Krisnadi Halim ya. Berapa usia rata-rata dewi di alam surga, Romo? Hanya untuk membandingkan dengan usia rata-rata manusia yang 75 tahun. Anumodana, Romo. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau di alam-alam dewa yang rendah ya, di surga Tusita itu 400 tahun ya. Surga Nimanarati itu 800 tahun. Di alam manusia di sana baru 1 hari 1 malam. Di surga Paranimitawasawati ya, itu 1600 tahun di alam manusia, di sana 1 hari 1 malam. Ya, semakin ke alam Brahma semakin panjang. Ya, semakin panjang. Nah, jadi lebih tambah panjang lagi. Itu tadi ya, sudah saya sampaikan dari awal, rata-rata usia di alam-alam dewa itu wah panjang. Ya, panjang. Ya, ada pertanyaan lagi dari Si Sukyun. Izin bertanya, Romo, hobi saya suka ke empang, cari ikan dan kepiting. Hasilnya buat dipotong dan dimakan. Lumayan, nggak perlu beli. Ini gimana pencerahan dari segi kama, Romo? Ya. Ya, tentu Anda sudah mempelajari tentang hukum kama ya. Jadi kalau ada sebab pasti ada akibat. Ya. Nah, ada sebab. Nah, di dalam Samyutta Nikaya dikatakan bahwa ya sesuai dengan apa yang engkau tabur, ya itulah yang akan engkau petik. Gitu loh. Jadi tetap ada ya. Jadi dikatakan pembunuhan itu tetap ada hasil. Tetap ada akibat, ada wipaka. Nah, jadi pembunuhan hewan, binatang dari yang kecil sampai yang besar itu berbeda dengan pembunuhan terhadap manusia. Ya, tentu ada kekuatan karmanya itu beda gitu. Ya, jadi kalau kita bunuh nyamuk dengan bunuh kucing itu beda. Ya. Karena nyamuk kecil, kucing lebih besar. Kita bunuh kucing, lalu kita bunuh harimau, lebih beda lagi, lebih besar lagi karma buruknya ketika membunuh harimau. Bunuh gajah lebih besar lagi karma buruknya. Ya. Dari semua binatang, ketika seseorang membunuh manusia yang tidak bermoral, itu lebih besar lagi karma buruknya. Nah, ya, beda. Ya, jadi lalu membunuh manusia yang bermoral, ya, yang suka menjalankan sila, yang selalu berbuat baik, yang selalu melatih diri. Nah, ini lebih besar lagi karma buruknya. Ya. Lalu membunuh orang yang sudah mencapai sotapanna, lebih besar lagi. Jadi ada tingkatan, ya, ada tingkatan-tingkatan karma itu sendiri. Jadi kalau Anda misalnya Anda membunuh ikan, Anda membunuh kepiting, ya tetap itu ada hasilnya. Ya, ada hasil. Ya memang tidak perlu beli sih ya. Tapi itu ada hasil ya. Jadi itu harus ada konsekuensinya. Anda tetap harus ya bertanggung jawab ya. Yang kamang kari santi kalian nangwa papakang wa tasak daedak bawisanti. Jadi apapun yang Anda lakukan, baik atau buruk, itulah yang Anda warisi ya. Nah, yang kemarin bertanya itu Bapak Chanhui ya, Chanhui. Ada nggak Bapak Chanhui? Ya, oke. Selanjutnya dari Yonike ya. Izin tanya Romo, jika kita bertekad lahir di Tusita, maka saat kita berlatih meditasi, terus bisa capai jana? Apakah karena pengaruh tekad tersebut? Berhubung jika capai jana kan, saat mati pasti lahir di alam Brahma. Ya, oke. Jadi Tusita ya, Tusita itu
alam para calon Buddha. Itu kebanyakan ya, kebanyakan. Tapi juga ada ya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang sudah memiliki ya kebajikan-kebajikan tinggi, itu bisa terlahir di alam tusita. Nah, jadi kalau Anda punya tekad untuk terlahir di alam tusita, berarti Anda juga punya tekad untuk menjadi seorang bodhisatta. Ya. Karena memang tusita itu tempatnya calon-calon Buddha. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau Anda sudah capek jana, ya nggak mungkin di tusita lagi. Anda sudah masuk ke alam Brahma. Anda nggak bisa tawar itu. Ya, Anda nggak bisa tawar. Jadi, wah saya sudah meditasi, saya sudah capai jana, mau saya di tusita misalnya, itu sangat sulit ya, karena memang sudah terbentuk ibaratnya, karena memang itu hasilnya ya tetap ada ke sana. Nah, jadi kalau ke tusita ada alam Brahma, kecuali kalau memang Anda mau terlahir lagi sebagai manusia, nah itu lebih kuat. Ya, lebih kuat. Anda masih bisa bertekad bahwa akan lahir lagi sebagai manusia. Tapi kalau di tusita itu pasti beda. Ya, karena memang orang-orang yang terlahir di sana itu sudah betul-betul sudah terdaftar gitu loh. Ya, Anda berbuat seperti ini, Anda sudah ada di situ. Jadi nggak bisa. Ya, apalagi Anda misalnya capai jana, meditasi, itu sudah otomatis di alam Brahma. Ya, ada lagi ya, Yonike ya. Apakah mereka yang sudah capai jana dalam kehidupan ini saat meninggalnya pasti lahir di alam Brahma? Ya, gimana kalau saat menjelang meninggalnya sengaja tidak mau masuk jana? Apakah masih tetap bisa lahir ke alam Brahma? Ya, itu sudah sama dengan jawaban tadi ya, bahwa mereka yang sudah masuk ke tataran jana, mereka sudah masuk ke perealisasian jana, mereka sudah otomatis di alam Brahma ya, kecuali kalau Anda betul-betul memiliki tekad untuk lahir sebagai manusia tadi. Ya, jadi menjadi manusia lagi. Jadi saat Anda di dalam menghadapi kematian, saat detik-detik kematian, ya Anda harus pada saat itu bertekad gitu. Kesadaran Anda harus bertekad. Ya, sebelum cuti cita, sebelum ajal Anda, kesadaran Anda yang terakhir itu terjadi, saat itulah Anda betul-betul ya, saya bertekad untuk lahir sebagai manusia gitu. Ya. Tapi kalau lahir di alam tusita itu nggak bisa. Ya, jadi beda. Ya, ada Chang Wu-wen ya. Ya, brother. Selamat malam. Oke, ada Andi Krisnadi Halim ya, kirim gambar makanan ke Bante via WA, hasilnya ada Romo. Mingini tok. Bikin ngiler. Iya. Jadi yang ngiler. Ya, anggur, apple ya, ada melon, sushi, ya, nasi padang, nasi pecel, ya, ikan lele. Ya, jadi itu nanti malah jadi itu nggak cocok ya. Kalau memang kita mau berdana ya berdana, ya. Jadi bukan hanya berdana di WA saja, ya, tapi kita berdana harus dengan kesungguhan hati tadi. Ada media yang benar-benar kita gunakan. Ya, ada Lili Salim ya. Romo, izin bertanya Romo, kenapa Wisaka melepaskan perhiasannya sewaktu masuk wihara? Apakah tidak boleh memakai perhiasan kalau kita masuk wihara? Nah ini ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa Wisaka pada saat memasuki wihara dan bertemu dengan Sang Buddha, dia membuka perhiasannya? Ya, nah tentu tadi dikatakan bahwa
dalam bahasa Palinya itu Mahalada Pasadana. Itu perhiasannya itu besar gitu, ya. Jadi berlebihan. Kalau orang-orang dulu, orang kerajaan, ya, pangeran-pangeran, putri-putri, itu kan pakaiannya emas semua itu, ya. Entah di sini berapa, entah di sini, ya, semua di sini. Nanti dari sini ke sini, ya, masih belum cukup lagi, ya, dari sini ke sini, nah, ke sini lagi. Jadi emasnya itu banyak, saudara. Nah, makanya kalau dia memakai emas seperti itu, ya, yang berlebihan begitu. Nah, mau ketemu Sang Buddha kan jadi lucu. Makanya dibuka. Apalagi seorang Bisaka ini adalah orang yang betul-betul, ya, sudah termasuk orang yang sangat patuh, orang yang sudah, ya, sangat menghargai, ya, yang sudah praktek dhamma itu. Nah, makanya dibuka gitu, dibuka. Ya. Nah, kalau pakai kalung kecil, kalung biasa, kalung hanya satu, ya nggak apa-apa, ya. Nah, ya kalau satu ya nggak apa-apa, ya, gelang satu ya nggak apa-apa. Nah, misalnya anting-anting ya nggak apa-apa. Nah, ini kan berlebihan begitu loh. Makanya dikatakan sebagai Mahalada Pasadana. Itu adalah emasnya besar gitu. Jadi banyak. Nah, makanya dicopot. Dicopot. Itu ya. Oke, ada Bapak Andi Krisnadi Halim. Bagaimana bila Dewi Kuan Im Pusa dan ada pula dewa-dewa yang lain yang selalu datang merasuk ke tuan rumah yang setiap hari Senin petang mengadakan kebaktian di rumahnya, Romo. Ya, itu apa? Itu cara mereka, ya. Jadi kalau di dalam agama Buddha sendiri, ya, itu kita harus bisa membedakan antara tradisi mereka yang dia lakukan dengan adat mereka yang dia lakukan, yaitu kembali kepada mereka masing-masing. Ya, kalau memang mereka mengatakan itu, ya, ya kita menghormati saja. Ya, itu ya. Tapi kalau kita merujuk ke dalam sutta, merujuk di dalam Wimanawatu, ya, itu kan jelas, ya, sama seperti seorang Anathapindika ketika dewa itu menolong dia, ya. Nah, jadi itu pasti di situ, ya. Jadi kalau masalah itu, ya, itu ya kita tetap menghormati saja. Oke, ya. Ada Pak Herman Wiranata. Ya. Umur panjangnya alam dewa, apakah ada hubungan dengan jasmaninya yang halus? Ya, kalau umurnya demikian panjang, kemungkinan jumlah para dewa dan Brahma sangat banyak, ya, Romo. Ya, pernah dengar ada peperangan antara Asura melawan dewa. Apakah ada cerita dewa dibunuh oleh Asura? Sebaliknya, ya, Asura dibunuh oleh dewa. Ya, itu antara dewa yang memang dia dewa Yama, ya, khususnya. Makanya di Asura ini ada makhluk yang dikatakan sebagai dewa Asura. Ya, itu sebenarnya peperangannya bukan antara dewa sama Asura, itu perang, bukan, ya. Tetapi makhluk yang ada di dalam Yama, ya, dewa Yama itu terlahir di Asura, ya, karena memang dia nakal begitu, ya, dia nakal. Nah, makanya menjadi jenis dewa Asura. Nah, dari dewa-dewa Asura ini dulunya dari alam-alam dewa. Nah, seperti misalnya Nyi Loro Kidul, Nyi Loro Blorong, ini kan, ini semua dikatakan sebagai dewa Asura, ya. Dewa Asura itu termasuk dewa Asura. Nah, jadi karena memang bentuknya seperti dewa, ya, jadi fisiknya itu seperti dewa, cantik, ya, makanya, ya, mereka pasti lama, ya. Kita mungkin lahir berapa kali masih ada lagi itu. Ya, karena memang lama, masih ada yang melihat, masih ada yang
yang tahu gitu loh. Makanya kisah Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong dan yang lain-lain ini kan lama sekali ya. Dari nenek kita itu sudah dengar itu. Ya. Dari buyut-buyut kita itu kita sudah mendengar itu. Nah, makanya disitulah kita mengenal bahwa Asura dewa, ya, dewa Asura. Nah, jadi itu dewa yang dulunya keluar dari alam Yama, yaitu masuk ke alam Asura. Jadi dewa itu bisa terlahir di alam rendah. Nah, kalau mereka itu ya memiliki ya kelemahan-kelemahan ketika mereka ada di alam dewa. Nah, itu ya. Nah, tentu jasmaninya tetap seperti manusia. Ya, seperti manusia. Beda dengan di alam Brahma. Kalau di alam Brahma itu ya cahaya semakin halus. Begitu dia naik ke atas itu semakin halus. Tapi dewa itu seperti manusia. Ya, jadi badannya persis sama manusia. Cuma ya mereka itu bersih, ya. Jadi benar-benar bersih. Ya, jadi itu ya. Itu kisah-kisah itu bisa dibaca di dalam Wimanawatu. Ya, Wimanawatu Sutta itu tentang para dewa semua di situ. Jadi tidak ada pakaian-pakaian yang compang-camping, yang kotor dan lain sebagainya. Jadi bersih di sana. Ya, itu. Jadi jasmaninya tentu sama seperti manusia. Ya, hanya perbedaan tadi ya. Jadi usianya lalu seperti mendapatkan yang dia inginkan ya dengan sangat mudah, lalu ya tidak punya rasa capek, itu perbedaan dengan manusia itu sendiri. Ya, oke. Ada ini ada Brother Agam itu ya. Si Sukyun lagi ya. Gimana dengan para nelayan yang tiap hari cari ikan, Romo? Berarti para nelayan ini calon alam bawah dong. Bukankah demi berlangsungnya hidup diperbolehkan? Seperti pernah Romo jelaskan tentang seseorang yang terdampar. Ya, makanya harus diimbangi dengan berbuat baik, ya. Jadi ya nelayan memang aktivitasnya, profesinya ya udah jalankan. Kalau memang itu kan tidak bisa dihentikan, ya. Siapa yang bisa menghentikan? Nah, ya itu semua pasti akan mendapatkan akibatnya gitu loh. Yang saya maksud itu adalah apa yang diperbuat pasti ada akibat. Ya. Nah, kalau dia misalnya nelayan ini dia berbuat baik banyak ya, mengimbangi dari perbuatan dia yang setiap harinya itu ya pasti ada balancingnya. Kalau sama sekali mereka tidak berbuat baik, ya otomatis ya. Jadi tidak ada keseimbangan. Nah, ya, jadi harus ada keseimbangan. Jadi harus berbuat baik. Kalau misalnya Anda misalnya tadi suka bunuh ikan, ya. Nah, jadi memang ya nggak ada yang ngelarang Anda, itu tidak ada. Ya, kecuali kalau Anda membaca, ya, Anda bisa mengerti, Anda bisa menyerap, Anda bisa tahu. Ya, saya juga tidak mungkin melarang Anda, ya kan? Ya, kan ini hanya menyampaikan bahwa di dalam ajaran ini seperti itu, gitu loh. Ya. Jadi kalau memang misalnya mereka ya itu ya urusan mereka. Nah, tapi kalau kita sebagai keluarga dekat, kita sebagai teman, ayo kita ajak untuk berbuat baik supaya diimbangi. Ya, diimbangi. Nah, jadi bukan nanti murni bahwa hanya perbuatan itu saja. Nah, begitu ya. Kalau dia imbangi, dia semakin banyak berbuat baik, pasti dia juga bisa berubah. Ya, bisa berubah. Bukannya tidak bisa berubah. Ya, sama seperti seorang Ahimsaka, seorang Angulimala, ya, karena dia bisa berubah, dia banyak menanam kebajikan, dia melakukan kebajikan, ya berubah juga. Walaupun dia sudah banyak membunuh orang. Itu ya. Itu. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, jadi bukan berarti kita itu saja yang kita lakukan, bukan. Ya. Oke, ya.
Yonike, Romo katanya saat di kehidupan ini kita udah capek jana. Saat kematian kita bisa pilih mau lahir di alam surga yang mana. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya jawab bahwa orang yang dalam meditasi, ya apalagi mereka sudah merealisasi tataran jana, itu sudah pasti di alam Brahma, ya. Jadi itu, jadi bukan kita tinggal pilih, tapi kalau kita bertekad untuk lahir di alam manusia itu masih bisa. Nah, kalau kita bertekad di alam surga tingkat rendah, ya, di Catumarajika, Tawatingsa, Yama, ya, Tusita, Nimanarati, Paranimita Wasawati itu nggak bisa. Tapi ke alam manusia justru bisa. Kalau Anda bertekad misalnya, Anda bertekad lahir sebagai manusia itu bisa. Nah, ya, jadi lebih besar kemungkinan itu terlahir di alam manusia. Karena kalau di alam surga tingkat rendah itu sudah punya persentase kebajikan itu sendiri. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi di situ. Ya. Nah, jadi sebagai manusia itu lebih mudah. Nah, jadi itu ya. Jadi Yonike, saya sarankan kalau Anda mau sudah capek jana misalnya kan, ya udah lahir di alam manusia saja. Nah, itu sudah nanti Anda bisa merasakan ya kekuatan jana Anda itu sendiri. Ya, ada Stephen Limbara, Namo Buddhaya Romo, saya baca beberapa postingan di medsos ya, wihara bahwa melafalkan tisarana yang sering kama baiknya besar yang bisa mengondisikan terhindar dari alam abaya. Apakah benar seperti itu Romo? Ya, lalu dengan mengetahui usia makhluk di alam surga, apakah bisa jika kita mengira-ngira perlu terlahir di surga, ya, mana agar bisa pas waktunya terlahir jadi manusia di saat Buddha berikutnya terlahir? Terima kasih Romo. Oke, ya. Melafalkan tisarana. Ya, kalau hanya melafal saja, yaitu masih kecil kemungkinannya ya untuk ya untuk terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Kenapa? Ya, tentu harus ada pengertian ya. Pengertian itu harus jelas ya. Jadi kita mengerti dulu, lalu kita melafalnya, lalu kita juga berbuat yang lain. Kan tidak hanya khusus itu saja. Ya, kita tidak hanya disarankan atau dirujuk untuk melafal itu saja, tidak. Dalam ajaran Buddha itu tidak seperti itu. Ya, tetapi tentu ada hal-hal yang harus kita praktekkan. Misalnya 5 sila ya, sebagai umat Buddha itu sudah jelas itu adalah tanggung jawab kita sebagai upasaka upasika. Ya, itu sudah tanggung jawab kita, itu kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Ya, nggak bisa langsung saya melafal sajalah tapi membunuh terus gitu loh. Ya nggak bisa begitu. Ya. Nah, jadi kalau ini diartikan ya, kalau ini diartikan itu sama juga iming-iming ya, Anda melafal ini saja pasti naik surga gitu loh. Itu bukan seperti ini. Ajaran Buddha tidak seperti itu. Ya, karena begitu kita sudah menerima Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai pelindung, 5 sila ya, itu sudah menjadi kewajiban kita. 5 sila itu sudah menjadi ya fundamental kita. Nah, kita selalu berbuat baik. Begitu ya. Lalu selanjutnya mengira-ngira ya. Jadi kalau mengira-ngira ya kita tidak bisa ya, kita tidak bisa mengira-ngira. Tetapi kita paham ya, kita paham bahwa perbuatan baik kita itu sudah seberapa besar ya. Ya itu tentu kita sudah sadar gitu. Seorang Dhammika contohnya, dia kan tidak bisa tahu ya, walaupun pada saat dia meninggal, dia terlahir di alam Tusita. Dia tidak tahu kalau pada saat dia masih hidup dia akan terlahir di Tusita.
ya. Tetapi pada saat dia meninggal, ya, ya dia pun juga hanya melihat kereta emas itu. Yang tahu kan Sang Buddha. Ya, Sang Buddha yang mengetahui, itulah karena kekuatan Buddha itu lebih hebat, ya. Jadi seorang Dhammika pun tidak tahu dia terlahir di mana. Nah, tapi begitu dia sudah terlahir, sudah ada di alam tusita, baru dia tahu bahwa ini alam tusita. Ya. Jadi itu. Jadi ya kalau memang misalnya dia mau lahir lagi, ya. Jadi untuk bertemu dengan Buddha yang akan datang, ya tentu harus bertekad itu, beradi tanah, ya, beradi tanah. Ya itu beradi tanah. Jadi supaya terlahir lagi sebagai manusia. Ya, ada Ibu Erni Muditasari, Romo, suta apa yang dapat kita jadikan rujukan atau panduan untuk membedakan tradisi atau bukan? Ya, Anumodana pencerahannya Romo. Ya, di dalam Kalama Sutta. Jadi Kalama Sutta itu menjelaskan sudah sangat detail sekali, ya, bahwa jangan percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh guru, siapapun yang mengatakan, ya. Maka kita harus memperbandingkan dengan ajaran. Jadi apakah itu tradisi, apakah itu adat, apakah itu ajaran, itu kan tentu ada perbedaan, ya. Jadi kita tahu di situ. Nah, jadi di dalam Kalama Sutta itu jelas, ya. Jadi kita harus betul-betul melihat bahwa itu tradisi atau apa. Ya. Nah, jadi jangan begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh. Karena memang kita sering mendengar. Nah, atau berdasarkan tradisi, atau karena desas-desus, atau karena kitab suci, ya, atau karena dugaan-dugaan atau prasangka atau penalaran, ya, yang tampaknya itu bagus begitu, ya. Ya, itu ada di dalam Kalama Sutta. Nah, jadi bila kita itu mengetahui sendiri hal-hal buruk, ya, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini, ya, bila dilakukan dan dijalankan akan menuju pada keburukan dan kerugian, maka tinggalkan. Nah, tetapi sebaliknya, ya, hal-hal ini baik, hal-hal ini tidak dapat disalahkan, ya, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Dipuji oleh para bijaksana ini berarti kita merujuk kepada ajaran para bijaksana, ya. Nah, jadi para bijaksana, ya, ini ajaran-ajaran ini, ya, dipuji oleh para bijaksana, lalu ketika dilakukan, dijalankan, dipraktekkan, ya, akan membawa keuntungan dan kebahagiaan, ya. Maka praktekkan, masuklah dan berdiamlah di situ. Ya, jadi itu, jadi kita harus bisa membedakan, ya, antara tradisi, lalu tradisi dan agama itu, tradisi dan yang lainnya. Nah, itu ada di dalam Kalama Sutta. Ya, ini dari Yonike, ya. Kabarnya Anathapindika sekarang ada di Tusita, ya, dan beliau sudah Sotapanna. Jadi Tusita bukan berarti pasti harus bodhisatta, ya, atau calon sama Sang Buddha tuh. Saya sendiri melatih meditasi tiap hari 3 kali sehari, melakukan atasila hampir tiap hari. Tujuannya agar nanti terlahir di surga Tusita, biar bisa ketemu bodhisatta Metteyya dan nanti terlahir bersama-sama bodhisattva di alam manusia dan belajar pada beliau untuk capai arahat, ya. Kira-kira masuk akal kan inspirasi saya tersebut, Romo? Oke. Ya, ya, itu tadi, kalau memang betul-betul Anda itu sudah masuk jana, tadi kan masalah jana, ya. Kalau masalah Sotapanna, ya, seorang Anathapindika memang terlahir di Tusita, ya. Jadi beliau ada di Tusita. Nah, masalah beliau ini mau bodhisattva atau tidak, kan tidak tahu kita, ya, karena belum ditentukan.
Ya, tetapi secara ya historisnya bahwa alam Tusita ini ya ini adalah alam para bodhisatta gitu loh. Nah, kalau saat ini kan yang ditentukan hanya Metea. Nah, yang ditentukan Metea. Jadi kita tahu Metea ada di Tusita itu adalah seorang bodhisatta, seorang calon Buddha. Nah, sedangkan yang lain yang mungkin di sana ya kita belum tahu. Ya, karena belum ditentukan. Yang menentukan nanti. Ya, jadi Buddha-Buddha yang akan datang itu yang akan menentukan. Ya, itu. Jadi nanti bisa menjadi bodhisatta, menjadi apa namanya? Menjadi sama Sang Buddha itu nanti ya. Sejarahnya nanti yang akan semakin ya menyampaikan atau yang menjelaskan begitu. Ya, ada si Sukyun ya. Apakah Romo bisa jalan-jalan atau lihat ke alam lain seperti alam peta, alam dewa atau alam yang lainnya seperti lewat meditasi menggunakan batin atau apa sebutannya begitu? Saya tidak bisa ya. Saya hanya bisa jalan-jalan ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, ya, ke India, ke Myanmar, ke Eropa, ke Amerika. Itu yang bisa saya lakukan ya. Bisa jalan-jalan ke Jakarta, ke Jogja, ke Candi Borobudur ya. Oke. Terima kasih. Itu yang bisa saya lakukan ya. Oke, ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, dukungannya dan semuanya sampai malam hari ini ya. Semoga kita semua tetap semangat ya. Tetap semangat dan kita tetap mempertahankan dan menjaga, melestarikan dhamma yang telah dibabarkan oleh Guru Agung Buddha, dan semoga akan selalu memberikan inspirasi, akan memberikan kontribusi yang positif bagi kita semua. Ya, semoga dengan kita membahas dhamma maka akan selalu melihat dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya dan indah pada akhirnya. Ya, Dhammang desesi adik kalyanangwa, maci kalyanangwa, pariyosana kalyanangwa. Cirang titantu lokasaming sama sambudo sasanang. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Happy moment, happy in Dhamma. Ya, terima kasih. Sampai ketemu besok malam.